Halo semua, kembali lagi bersama Pucuk. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Jadi, di video kali ini gue ingin share salah satu anime yang menurut gue tuh seru dan unik banget buat dibahas. Anime ini bisa loh kalian nonton secara legal melalui Netflix. Soalnya dia ini masuk dalam kategori Netflix original. Nah, judul animenya itu adalah Beastars. Nah, jadi Beastars ini buat kalian yang lagi bingung nih ya, cari tontonan anime yang bagus apaan gitu ya. Dan kalau kalian suka Fury, Assemble. Semua ada di sini. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang nggak notice ya waktu Beastars pertama kalian tayang ya. Karena Beastars ini nggak rilis simulcast gitu ya awalnya. Kayak rilis per mingguan kayak biasa kita nonton anime gitu. Apalagi kalau di Netflix itu dia nggak pakai sistem kayak gitu. Netflix itu sistemnya batch gitu ya. Jadi langsung rilis satu season 12 episode gitu ya. Jadi nggak per minggu. Nah, tapi Beastars ini benar-benar seru dan juga unik banget gitu ya dari segi penceritaan dan kualitas visual animasinya juga ya. Nah, untuk ceritanya anime Beastars ini settingannya di dunia yang berisi dengan hewan-hewan yang antropomorfisme di zaman modern gitu ya. Jadi hewan-hewannya kayak hidup kayak manusia gitu ya. Nah, tipe cerita ini mungkin kalian pernah lihat gitu ya sebelumnya gitu di cerita-cerita fiksi animasi gitu ya. Buat yang bukan otaku pasti tahu gitu ya. Konsep ini ada di anime di film Zootopia gitu ya. Tapi dia ngemasnya beda gitu di sini. Nah, yang membedakan anime Beastars ini dengan cerita-cerita hewan antropomorfisme yang biasanya adalah dia ini ada menekankan pada drama karnivora dan herbivora yang menjalani hidup berdampingan. Jadi, di dunia Beastars ini para hewan-hewannya itu makannya tumbuh-tumbuhan gitu ya, sama serangga gitu yang udah diolah jadi makanan. Jadi, hewan karnivora ini nggak makan hewan lain gitu. Itu normalnya tapi ya. Jadi dalam Beastars ini ada konflik utama gitu. Jadi konflik utamanya adalah predator dan mangsa gitu. Dimana herbivora ini dalam hatinya itu nggak pernah bisa merasa hidup tenang dengan karnivora. Karena sewaktu-waktu mereka bisa aja diserang dan dimakan gitu ya. Apalagi secara biologis si fisiknya si herbivora ini nggak bisa menandingi karnivora gitu. Dan jadinya ya kalau mereka diserang sama karnivora ya hanya bisa kabur atau enggak ya dimangsa aja. Tapi ya tentu saja untuk kedamaian hewan-hewan di dunia ini juga ada aturan dan hukum supaya bisa tercipta keamanan dan kedamaian di dunia para hewan ini. Tapi ya namanya aturan dan hukum ya hanya sekedar aturan saja gitu ya. Nggak bisa semuanya berjalan lancar gitu. Ya misalnya gini, kalau kalian gitu ya, kambing gitu ya, posisinya di herbivora, terus punya teman yang kayak singa, harimau beruang, hiena, atau hewan-hewan karnivora lainnya gitu ya. Ya di mata mereka kan kalian kan makanan gitu ya, bisa dimakan, herbivora yang lemah yang bisa dimakan gitu. Kalau misalnya mereka lagi lapar dan ngeliat ada mangsa empuk di mata mereka ya gimana nggak kemakan gitu. Maksudnya pasti ada rasa untuk haus makan gitu. Nah, itulah salah satu inti konflik Beastars. Nah, berikutnya nih bakal spoiler nih ya. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, langsung top video ini langsung aja langganan Netflix dan nonton Netflix. Atau kalau kalian memang penasaran untuk topik yang akan dibahas di video ini, kalian tonton aja sampai habis. Nah, anime Beastars ini membahas dinamika hubungan hewan karnivora dan herbivora dalam sudut pandang tokoh utama kita, yaitu adalah Legoshi. Legoshi ini serigala abu-abu yang sifatnya tuh pasif dan nggak menakutkan sebagaimana serigala umumnya. Jadi kayak karnivora yang nggak kayak karnivora gitu ya, kalau mau dijelaskan gamblangnya gitu. Dan dia ini sekolah di namanya Cheriton Academy, ini kayak SMA-nya dia gitu ya. Nah, pada awal cerita ada seekor domba gitu yang dimakan oleh karnivora yang identitasnya masih misterius gitu. Legoshi yang kehilangan temannya kayak mulai berpikir dalam soal makna hidupnya gitu ya sebagai hewan karnivora gitu. Nah, si Legoshi ini masuk ke klub teater gitu. Dia bagian backstage untuk ngurusin lighting dan sebagainya gitu. Suatu hari dia saat lagi ke atap sekolah, lagi ke tempat menanam bunga di atap sekolah, ketemu sama Haru, yaitu seorang gadis kelinci. Ya benar, kelinci. Nah,
cerita Beastars baru benar-benar beranjak saat poin di sini. Nah, si Legoshi ini tiba-tiba ditawari Haru untuk melakukan seks gitu kan. Terus kayak si Legoshi panik dan kabur gitu. Kenapa tiba-tiba dia buka baju gitu kan? Nah, si Haru ini ternyata kelinci yang dibilang bici gitu. Karena dia selalu menawarkan tubuhnya buat hewan-hewan lain gitu. Dan tentu saja dia dimusuhin sama kelinci-kelinci yang disangka kelinci murahan gitu ya. Tapi Legoshi yang ingin mengenal Haru lebih dalam lama-lama mengetahui kalau Haru itu menawarkan seks ke hewan-hewan lain tuh kayak sebagai cara dia berkomunikasi dan untuk mengatasi rasa kesepian dan ketakutannya sebagai herbivora yang lemah gitu. Legoshi yang merasa terpikat pada Haru ini lama-lama jatuh ke dalam lubang dilema gitu ya. Apakah dia memang jatuh cinta sama Haru ataukah dia ingin memangsa Haru? Nah, eksistensial Legoshi ini sebagai predator ini adalah salah satu tema utama dari cerita Beastars ini. Hubungan mereka berdua ini bakal jadi inti cerita juga gitu. Nah, apalagi tadi yang jadi masalah besar adalah serigala suka sama kelinci gitu ya. Hubungan karnivora dan herbivora. Apalagi untuk kelinci kayak Haru yang sangat sensasional di sekolahnya dia ini. Dan di sini juga ada pemain ketiga, yaitu adalah Louis. Louis ini adalah rusa, yaitu adalah seniornya Legoshi, anak kelas 3. Dia ini adalah rusa yang sangat tegas gitu, sebagai herbivora tuh kayak benar-benar mendominasi banget gitu. Sangat berlawanan dengan Legoshi gitu. Louis ini awalnya nggak senang sama Legoshi karena maksudnya Legoshi ini nggak bertindak sebagaimana serigala gitu, karena dia kan lebih pasif gitu ya. Jadi kayak merasa si Louis ini merasa si Legoshi ini kayak main-main aja gitu. Sedangkan Legoshi sangat menghormati Louis gitu sebagai senpai yang sangat dihormatin gitu, dan dia merasa Louis ini adalah teman yang bisa dihargain meskipun si Louis nggak terlalu senang sama Legoshi. Dan yang jadi yang bikin hubungan mereka makin dalam itu adalah Haru juga pernah tuh deal sama Louis meskipun kasusnya cuma kayak one night stand aja gitu ya, cuma teman seks aja gitu. Nah, tapi Beastars ini bukan berarti ceritanya antara love triangle antara mereka bertiga gitu. Konfliknya itu sebenarnya lebih dalam lagi gitu ya, karena nggak cuma membahas mereka bertiga tapi juga kehidupan sehari-hari Legoshi yang banyak drama dengan hewan-hewan lain dan dinamika karnivora herbivora di sekitarnya. Nah, dalam perjalanan Legoshi mengenal dunia ini ada sisi di dunia hewan yang dia belum pernah lihat sebelumnya, yaitu adalah pasar belakang. Pasar belakang ini adalah tempat di mana daging hewan dijual secara bebas, itu kayak black market gitu ya. Dan daging-daging dijual di sini adalah hewan-hewan yang udah dibunuh, meninggal, atau yang untuk mendapatkan uang kayak rela menjual organ tubuhnya gitu ya. Tempat berdagang kayak benda-benda terlarang gitu yang dimana nggak boleh terekspos ke dunia luar gitu ya. Dan daging ini kayak benar-benar barang yang sangat dilarang di masyarakat, makanya dikuasai oleh mafia dan yakuza gitu. Salah satu adalah Shishigumi, mafia singa gitu. Keberadaan tempat ini antara dilarang tapi banyak yang menggunakannya juga adalah salah satu bobot beratnya dunia Beastars tuh terlihat di sini gitu. Dan salah satu konflik utama dari season 1 ini adalah di saat si mafia singa itu yang menguasai tempat perdagangan daging ini menculik Haru. Dan disitulah Legoshi harus bertindak untuk menyelamatkan Haru. Anime ini menurut saya sangat unik ya gitu ya, karena dibuat dari studio Orange ini dia berhasil memadukan 2D dan 3D gitu. Dia pakai 3D CG tapi nggak kelihatan kaku banget dan masih ada kesan 2 dimensinya gitu. Biasanya kalau orang udah denger anime CG pasti mikir jelek, Jepang nggak bisa bikin CG yang bagus gitu. Tapi Beastars ini punya visual yang sangat unik gitu ya, CG-nya sangat punya ciri khas, jadi ini benar-benar poin plusnya. Untuk segi voice acting, Legoshi disuarai sama Kobayashi Chikahiro. Lo dia biasa main teater, jadi kayak actingnya nggak kayak seiyuu biasa umumnya, dan punya ciri khas tersendiri. Untuk Louis ada Ono Yuki dan untuk Haru ada Senbongi Sayaka. Dua-duanya seiyuu yang kelas top dan juga banyak juga seiyuu-seiyuu yang ternama lainnya gitu ya. Soal musik, baik opening, ending, dan BGM juga sangat bagus gitu. Ada kesan psikologis yang suram dan momen-momen yang halus dan momen-momen yang benar-benar bikin deg-degan tuh benar-benar kebangun dengan bagus gitu hype-nya. Nah, dari segi animasi, soundtrack, voice acting, dan penceritaan, menurut gue dari nilai 10 gue rating anime ini 9.
Dan gue bukan Fury ya. Ini emang bener anime bagus. Wajib tonton. Nah, sekian dulu dari Buco kali ini. Dan oh ya, gue lupa bilang juga kalau ini adalah episode terakhir Buco di channel ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah sabar menonton gue sampai habis. Semoga kalian gak bosan-bosan juga sama gue dan mungkin gue bakal nongol lagi entah di mana. Terima kasih banyak pada Joey memberikan kesempatan saya untuk sharing-sharing di anime ini di channel YouTube ini. Dan gue berharap juga semoga staff Joey dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik dan lebih sukses lagi. Jadi oke, sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye.